Suamiku dan wanita murahan. Namaku Lala, aku seorang karyawan toko. Aku menikah dengan rekan setokoku. Jadi salah satu di antara kami harus keluar. Aku memutuskan keluar dari pekerjaan itu. Kami tinggal di kos sederhana di awal menikah. Setelah 2 bulan, aku positif hamil. Aku berusaha membantu perekonomian keluarga. Aku berjualan online. Aku tekuni hingga aku menghasilkan uang. Selama kehamilanku, aku tetap berjuang keras agar bisnis onlineku bisa berkembang. Alhamdulillah, dari bisnis onlineku, aku bisa mengumpulkan biaya untuk persalinan. Kehidupan kami lebih baik dari sebelumnya. Kami sudah bisa beli rumah walau tidak terlalu besar. Aku dan suamiku semakin giat mengembangkan bisnis online, hingga beberapa tahun semakin maju. Di pernikahanku yang ke-7 tahun, usaha bisnis onlineku berkembang pesat. Kami sudah punya perusahaan dan apartemen. Usaha semakin maju dan suamiku tidak perlu kerja lagi. Dia aku minta fokus saja mengurus perusahaan. Suamiku yang urus kerjaan, aku fokus di rumah. Aku ingin fokus ke anakku yang dulu sering aku tinggal. Dia sudah mulai masuk SD. Aku percayakan semua bisnisku ke suami. Kami juga sudah pindah rumah yang sangat besar menurutku. Hingga kenyataan pahit ini harus aku terima. Di pernikahan kami yang ke-8 tahun, suamiku jarang pulang. Aku telepon dia, sering tidak aktif. Tidak ada juga memberi kabar. Aku pun mencari dia ke kantor. Kata karyawanku dan sekretarisnya, suamiku setiap hari selalu ke kantor. Dan setelah beberapa jam di kantor, pamit pulang. Tapi tidak pernah aku temui dia pulang. Akhirnya aku cari tahu dia kemana. Aku cek mutasi rekeningku yang khusus untuk simpan pendapatan perusahaan. Aku terkejut karena sudah 5 bulan terakhir tidak ada pemasukan. Aku syok, ternyata suamiku mengalihkan ke rekeningnya tanpa sepengetahuanku selama ini. Lebih kagetnya aku, semua aset dan saham sudah dibalik nama, termasuk sertifikat rumah dan juga surat mobil. Aku segera mencari tahu di mana suamiku. Dari sinyal HP-nya, dia ada di salah satu apartemen kami. Aku langsung ke sana. Sampai sana, aku segera membuka pintu itu. Suamiku sedang bersama 2 orang PSK. Bisa-bisanya dia mengkhianati aku seperti ini. Dia dengan sombongnya mengusirku. Dia bilang, aku tidak punya hak apa-apa. Dia juga akan ambil hak asuh anak. Kemarahanku tak berarti untuknya. Aku yang membantu dia bisa sukses, tapi malah aku yang ditipu seperti ini. Semua yang aku perjuangkan dari nol habis sudah. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Air mataku tidak dia anggap. Dia seperti iblis yang tidak punya perasaan. Tak hanya harta, anakku pun dia ambil. Dia seperti merencanakan semua ini. Dia menelpon seseorang, aku tidak tahu siapa. Aku masih menangis di depan mereka. Yang aku dengar, suamiku menyuruh pengacara mengurus surat perceraian dan hak asuh anak. Aku masih menangis pilu, satpam menyeretku keluar. Aku sudah tidak dihargai oleh mereka. Entah apa yang dikatakan suamiku sehingga mereka merendahkan aku. Aku pergi dari apartemen itu. Aku pulang ke rumah. Aku kaget sekali. Ada 1 koper berisi bajuku di depan pintu. Aku diusir juga oleh satpam penjaga rumahku. Dia minta maaf karena takut dipecat suamiku. Aku pergi dengan membawa koper tanpa uang sepeser pun. Aku tidak tahu mau kemana. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan suamiku. Karena aku tidak punya uang sama sekali. Semua rekeningku sudah diblokir. Aku teringat salah satu temanku. Dulu saat kerja kami kos bareng. Dia kuliah dan aku kerja. Aku hubungi dia, minta bantuan. Karena dia seorang pengacara hebat sekarang. Aku sampai menangis menceritakan semuanya. Aku jelaskan pada dia apa yang terjadi. Dia berjanji padaku akan bantu sampai aku menang. Aku sangat berterima kasih padanya. Dia bilang tidak apa pembayarannya ditunda. Karena dia memastikan aku bisa menang. Mulailah proses hukum antara aku dan suamiku.
melalui sidang yang panjang dan berkali-kali. Temanku begitu hebat, dia bisa mengalahkan pihak suami. Akhirnya aku bisa menangkan semuanya. Yang terpenting hak asuh anak kembali padaku. Setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum yang berat, aku dapatkan lagi yang memang hakku. Suamiku yang sekarang sudah jadi mantan dipenjarakan, terbukti selingkuh dan merampas aset. Kali ini aku menangis bahagia. Aku pecat karyawan yang merendahkan aku dulu. Dulu aku yang sabar saat gaji suamiku kurang, tinggal di kos kecil, tapi dia malah bodoh, mengkhianati aku dengan wanita murahan. Sekarang rasakan kesusahan yang kamu buat sendiri. Aku bahagia dengan anakku. Aku berikan hak yang seharusnya temanku dapatkan. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.